Salah satu keterampilan yang harus dimiliki pemimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mendiskusikan tentang pendapat para ahli mengenai keterampilan kepemimpinan. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Arya Fureka Saputra. Saya Alvin Rizky Adriano. Saya Widya Kusuma. Saya Muhammad Rahman Batullah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendapat Mans dan Zim 2001, yaitu salah satunya adalah lebih banyak mendengar dan kurang berbicara. Yang kedua, menanyakan masalah lebih banyak dan sedikit memberikan jawaban. Maksudnya menanyakan masalah untuk mencari jalan keluar. Terus sama tidak banyak bicara. Yang ketiga, cepat belajar dari kesalahan dan tidak akibat. Maksudnya tidak mengulangi kesalahan yang sama. 4, mendorong pemecahan masalah dengan orang lain daripada memecahkan masalah untuk orang lain. Yang kelima, membagi informasi daripada mendengarkannya. Jadi banyak menginformasikan kepada anggota lain agar tidak terjadi miskom. Yang keenam, mendorong kreativitas dan tidak berkompromi. Yang ketujuh, mendorong kelompok kerja dan kerjasama dan tidak merusak kompetisi. Yang ke-8, cepat memberikan kebebasan dan saling menghargai dalam kebebasan serta tidak bergantung kepada anggota lain. Yang 9, membangun komitmen kepemimpinan mandiri dan tidak menyalahkan anggota. Yang ke-10, memimpin orang lain untuk mengarahkan diri mereka dan tidak mengawasi mereka dengan merasa lebih di atas. Maksudnya tidak sok-sokan jadi pemimpin itu. Yang 11, membangun struktur organisasi yang mendukung kepemimpinan mandiri dan serta tim manajemen mandiri, kebaikan tim, serta keragaman pekerjaan. Yang ke-12, membangun sistem informasi melalui internet dan internet yang mendukung kepemimpinan mandiri. Yang terakhir, membangun suatu kepemimpinan mandiri yang holistik dan menyeluruh dalam organisasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Alvin. Selanjutnya adalah pendapat dari Owens 1995-116 yang menyimpulkan kepemimpinan. Yang pertama adalah kepemimpinan adalah suatu kelompok fungsi yang terdiri tidak hanya dalam proses 2 atau lebih yang berinteraksi. Jadi menurut kepemimpinan Owens ini seperti organisasi atau kelompok yang lebih dari 2 orang. Yang poin kedua adalah pemimpin adalah yang berusaha mempengaruhi perilaku orang lain. Di dalam proses kepemimpinan ada pemimpin yang mempengaruhi pengikut atau bawahan sebagai fungsi. Jadi pemimpin di sini itu sebagai orang yang mempengaruhi. Jadi seperti istilahnya mengajak anggota lain atau mengarahkan ke tujuan kelompok ini yang akan dicapai. Yang kedua adalah pendapat ahli dari Overton 2006. Yang pertama, kecerdasan para pemimpin cenderung memiliki kecerdasan lebih tinggi daripada anggotanya. Jadi seorang pemimpin ini biasanya memiliki kecerdasan yang lebih tinggi daripada anggotanya. Biasanya pemimpin ini dipilih oleh anggota karena ini agak lebih pintar, bertanggung jawab, jadi cocok untuk jadi seorang pemimpin. Yang kedua adalah kematangan sosial. Para pemimpin cenderung memiliki kematangan emosi dan minat yang sangat luas. Yang kedua yaitu kematangan sosial. Para pemimpin cenderung memiliki kematangan emosi dan minat yang sangat luas. Jadi pemimpin ini cenderung memiliki emosi yang stabil, bisa diandalkan, dan dia memiliki minat yang sangat luas dan berpikir luas. Yang ketiga adalah memiliki motivasi dan orientasi prestasi. Para pemimpin berusaha mencapai sesuatu. Bila mereka mencapai satu tujuan, akan
mencapai yang lain. Motivasi pemimpin biasanya tidak bergantung pada faktor luar. Jadi pemimpin ini biasanya memiliki keinginan yang tangguh dan tidak terpengaruh dari faktor luar. Yang keempat adalah memiliki rasa percaya diri dan keterampilan komunikasi pemimpin, mengenali kebutuhan bekerja sama dengan orang lain dan hormat terhadap individu pribadi, individu. Keterampilan komunikasi digunakan memperjuangkan sesuatu, saling kerjasama dan memberikan dukungan. Jadi pemimpin ini memiliki rasa percaya diri dan keterampilan komunikasi yang sangat diutamakan. Jadi pemimpin ini mengutamakan komunikasi, terus kerjasama dan menghormati dan menghargai anggota yang lain. Tema 2, fungsi bawaan kepemimpinan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendapat Overton 2002/6A. Dari keterangan pendapat para ahli tersebut dapat dicerna bahwa yang pertama, pemimpin harus memiliki keterampilan teknik agar dapat organisasi tersebut bisa berkembang dengan baik. Dan apabila pemimpin tersebut tidak memiliki keterampilan yang baik, maka organisasi yang dipimpinnya tidak akan bisa berkembang dan tidak akan memiliki proyek-proyek yang baru dengan baik. Yang kedua, pemimpin juga harus memiliki keterampilan hubungan manusia dengan baik. Karena apabila dapat berhubungan dengan baik kepada manusia orang lain, maka ia dapat berkontribusi dengan baik dengan orang lain dan tidak akan terjadinya miskom. Apabila pemimpin tersebut tidak memiliki hubungan yang baik dengan orang lain, maka organisasi yang dipimpinnya tidak akan berkembang dengan baik dan sering terjadi miskom. Yang ketiga, pemimpin harus memiliki keterampilan konseptual. Jadi setiap pemimpin harus bisa memecahkan masalah dan harus bisa berpikir kritis dan harus bisa memiliki pemahaman yang baik terhadap segala hal. Mengacu kepada Winston bahwa aktivitas pemimpin dalam kepemimpinan dikelompokkan kepada beberapa kategori. Yang pertama, kepemimpinan interpersonal atau perilaku pemimpin sebagai tokoh dan simbolis, memiliki tanggung jawab, memotivasi dan mengarahkan staf, serta kebutuhan untuk menghubungkan dengan jaringan kerja dan kontak dengan orang lain. Jadi pemimpin ini memiliki tanggung jawab memotivasi dan mengarahkan anggotanya dan menghubungkan antara kontak kerja satu dengan yang lain. Yang kedua adalah kepemimpinan informasional. Pemimpin memonitor tingkatan informasi luas, melakukan penyebaran informasi dan bertindak sebagai juru bicara. Jadi pemimpin ini memonitor dan menyebarkan informasi secara luas. Dan pemimpin bertindak sebagai juru bicara dalam organisasi tersebut. Yang ketiga, kepemimpinan decisional atau pengambil keputusan. Pemimpin bekerja dalam pekerjaan kewirausahaan untuk mencari peluang. Dalam mencari peluang, berinisiatif meningkatkan organisasi, membawa perubahan dan mengawasi beberapa proyek. Sama halnya menangani dengan penuh tanggung jawab, melakukan pemeriksaan pekerjaan. Pemimpin mengambil keputusan juga bertanggung jawab dalam mengalokasikan sumber daya dan negosiasi bagi organisasi. Jadi pemimpin ini bekerja untuk mencari peluang dan meningkatkan tujuan dan mengawasi proyek organisasi tersebut. Yang keempat, pemimpin visioner. Pemimpin yang menciptakan arti dengan menyusun visi, misi, dan arah yang mendefinisikan fokus dari suatu lembaga atau perusahaan. Secara berkelanjutan, menyusun elaborasi dan interpretasi makna ini bagi orang dalam organisasi. Jadi pemimpin ini memiliki visi dan misi untuk mencapai tujuan dalam organisasi tersebut. Nah, selanjutnya saya akan mendiskusikan pendapat dari ahli Nanus
1992. Ada 5 sudut pandang yang membedakan pekerjaan keduanya, yaitu 1. Manajer berfokus kepada sistem dan struktur, pemimpin fokus kepada orang-orang. Jadi manajer ini hanya berfokus pada satu sistem dan struktur, sedangkan pemimpin ini berfokus kepada orang-orang di bawahnya. Yang kedua adalah manajer melaksanakan pengawasan dan pemimpin membangun kepercayaan. Manajer itu akan melakukan pengawasan dan pemimpin ini harus bisa membangun kepercayaan kepada atasannya atau manajernya. Yang ketiga, manajer berpandangan jangka pendek dan pemimpin memiliki perspektif jangka panjang. Jadi itu adalah perbedaan manajer dan pemimpin. Jadi pemimpin ini memiliki sikap yang visioner, memiliki pandangan yang jauh dan luas. Yang keempat adalah manajer menerima status quo dan pemimpin menantangnya. Yang kelima, manajer adalah administrator, sedangkan pemimpin adalah inovator. Jadi manajer ini berperan sebagai administrasi dan pemimpin adalah inovator, yaitu memberi gagasan atau hal-hal yang baru. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akan mendiskusikan tentang pendapat dari Newstrom dan Davis, yaitu the primary role of leader is to influence others to voluntarily seek the defined objective, free vulnerability with enthusiasm. Leaders spread a vision and inspire others to achieve this vision and to stretch themselves beyond their capabilities. Artinya, peran utama pemimpin adalah mempengaruhi orang lain untuk secara sukarela mencari tujuan yang telah ditentukan atau kebebasan dengan antusias. Pemimpin menciptakan visi dan menginspirasi orang lain untuk mencapai visi ini dan untuk meregangkan diri mereka di luar kemampuan mereka. Ada beberapa untuk pendapat Newstrom dan Davis, yaitu salah satunya dikenal sebagai teori bakat kepemimpinan atau leadership theory. Ini adalah teori yang mengusulkan bahwa ada sifat alami atau bakat alami yang diperlukan untuk menjadi pemimpin yang efektif. Berikut ini yaitu bakat kepemimpinan yang bersifat unik. Teori ini menekankan bahwa bakat kepemimpinan tidak dapat diperoleh oleh siapa saja dan bersifat unik bagi setiap individu tertentu. Yang kedua, bakat kepemimpinan adalah alami. Menurut Newstrom dan Davis, kepemimpinan bukan hanya hasil dari pembelajaran atau pengalaman, yakni juga terkait dengan sifat-sifat alami yang dimiliki oleh seseorang. Jadi, seseorang tidak menjadi pemimpin itu bukan dari hanya pembelajaran dan pengalaman, tapi ada di diri orang lain itu tersebut, setiap individu. Yang ketiga, karakteristik bakat kepemimpinan. Pentingnya identifikasi bakat. Teori ini menekankan pentingnya mengidentifikasi individu yang memiliki bakat kepemimpinan dan memberi mereka pelatihan dan kesempatan untuk berkembang dalam peran kepemimpinan. Selanjutnya, kritik terhadap teori bakat kepemimpinan. Meskipun teori ini menganggap bakat kepemimpinan sebagai faktor penting, banyak kritikus mengatakan bahwa kepemimpinan ini juga dapat dipelajari dan dikembangkan melalui latihan, pendidikan, dan pengalaman. Itu saja dari saya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.